uh, apa punya limitasi sendiri atau punya logic sendiri yang mungkin bakal miskom dengan desain kita gitu. Nah, ini juga sering banget nih terjadi nih. Mungkin yang kita deliver tuh sebenarnya produknya udah oke gitu, tapi ternyata momennya nggak tepat gitu, sehingga apa yang kita bikin tuh jadi nggak efektif dan user belum tentu akan pakai gitu. Ini juga sering banget terjadi timingnya. Nah, setelah kita lihat 4 hal ini, mungkin yang kita harus lihat lagi ke core produk kita gitu. Apa sih sebenarnya yang kita ingin bikin ayunan? Nah, ayunan itu sebenarnya apa gitu? Ayunan itu kan sebuah alat di mana kita bisa ngayun badan kita ya. Jadi mungkin kita berfokus pada intinya aja gitu, di mana kita bisa ngelakuin kita ngayun badan kita gitu. Ya mungkin yang nggak harus fancy, yang kita butuhin hanya simple things. Contohnya ban ini, kita cuma butuh ban, tapi kita bisa pakai ini sebagai ayunan juga gitu. Yang cocok mungkin dengan situasi kita sekarang, dengan kondisi kita sekarang, resource segala macam. Nah, tadi kan kita udah ngelihat ya journey-nya gimana gitu, dari proses ideation, dari proses cross department, dari user. Mungkin kita bisa breakdown juga nih, kira-kira apa sih yang bikin produk gagal gitu ya. Nah, yang pertama ini kita nggak bisa, kita nggak mengerti sebenarnya kebutuhan user itu seperti apa gitu ya. Uh, ini tuh lumayan sering terjadi, biasanya ketika kita punya asumsi yang kuat tentang apa yang user butuhkan gitu. Jadi kita sebenarnya punya feeling aja nih, saya rasa user saya butuh A gitu. Tapi kita nggak ngetes tuh sebenarnya asumsi kita itu A, benar apa enggak. Apakah benar user kita tuh butuh A gitu. Bisa aja user kita butuh B, tapi kita terlalu berfokus pada hal A sehingga kita nggak ngelihat kebutuhan sebenarnya user itu seperti apa gitu. Nah, targeting the wrong market ini juga terjadi biasanya ketika kita enggak ngeset sebenarnya user kita tuh siapa gitu. Mungkin balik lagi ke pernyataan yang sebelumnya yang kayak kita tuh harus nargetin semua orang gitu. Tapi kalau kita breakdown gitu, sebenarnya setiap orang tuh berbeda gitu kan. Mereka punya sifat masing-masing, mereka punya kebutuhan masing-masing. Uh, Mungkin contoh aja gitu, kebutuhan saya dan kebutuhan mungkin orang tua saya kan berbeda kan. Kita nggak bisa samain gitu kebutuhan saya dan orang tua saya. Kita harus punya target yang cocok dengan produk kita sehingga produk kita tuh bisa tepat sasaran dan user kita bisa memakai produk kita gitu. Nah, nextnya ini for execution. Bisa aja nih kita udah bikin produk yang super bagus, yang udah lengkap, yang udah oke banget lah pokoknya. Tapi tetap aja kita harus bisa komunikasinya juga gitu ke user. Mungkin melalui media promosi, melalui brand awareness, itu akan mempengaruhi exposure produk kita ke user gitu. Jadi uh, mungkin kalau teman-teman sering, contohnya kayak pengen belanja something gitu ya, ketika ngeliat iklan kan bakal jadi ke-trigger ya, jadi pengen at least ngecek lah, atau at least pengen nyoba gitu. Itu bakal mempengaruhi uh, user kita untuk coba pakai, dan mungkin dia akan menjadi loyal user kita gitu. Nah, yang terakhir nih, cannot identify the root cause. Ini sebenarnya mirip dengan yang cannot understand the user needs ya. Tapi hal ini lebih ke arah action point berikutnya apa gitu. Setelah kita udah tahu gitu, apa sih sebenarnya yang user kita butuhkan. Nah, next step-nya tuh kita harus apa gitu. Apakah kita harus diem aja, atau enggak kita harus mungkin memperbaiki atau menginovasi dari produk kita gitu. Kita harus bisa melakukan uh, problem, kita cari problemnya dulu, kita gali dulu, lalu kita bakal evaluasi tuh. Kita udah tahu nih problemnya apa, lalu next step-nya apa, langkah apa yang harus kita ambil.
Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas ya, gimana produk-produk kita bakal gagal gitu. Nah, terus gimana nih cara bikin produk yang benar gitu? Gimana cara bikin agar produk kita tuh nggak salah gitu? Nah, sebenarnya jawaban singkatnya tuh it's too complicated. Nggak ada jawaban sesimpel hal kita harus ngelakuin hal A, kita harus ngelakuin hal B. Ini tuh balik lagi ke kayak tadi target kalian siapa, kebutuhannya apa. Jadi kalian harus melakukan adaptasi sebenarnya ke setiap masalah-masalah yang kalian temuin. Nah ini, it's not about how we build the product, it's about how good we understand the situation. Balik lagi, bisa aja kalian bikin produk yang super bagus, yang udah lengkap banget pokoknya, tapi bisa aja pada saat itu sebenarnya yang kalian butuhin, apa yang user kalian butuhin itu bukan itu gitu. Bisa aja kalian bikin contohnya mungkin aplikasi apa ya, aplikasi mengirim aplikasi inilah jual makanan gitu. Kalian bikin aplikasi yang jual makanan super bagus banget yang bisa ngelihat harga, dapat diskon, bla bla bla. Tapi mungkin yang user butuhkan waktu itu adalah pengirimannya gitu. Gimana cara saya udah beli nih, terus ngirim ke sayanya gimana gitu. Nah, bisa aja kayak gitu. Kita harus selalu open ke hal-hal kayak gitu gitu. Jadi kita lihat situasinya dulu, baru kita translate ke design solution kita. Oke, nah saya ada pertanyaan lagi nih buat teman-teman. Kalau menurut teman-teman yang paling penting tuh ketika kita nge-build sebuah produk sih, itu sebenarnya apa sih? Yang bisa bantu jawab nggak? Dari teman-teman, mungkin dari saya boleh mencoba menjawab nggak ini, Kak Erik? Boleh. Kalau menurut saya tuh hal paling penting tuh tujuan dari produk itu bisa sampaikan gitu loh, dan user pun bisa paham bagaimana cara menggunakannya, tujuannya terselesaikan. Kalau dari saya gitu sih, Kak Erik. Nah, saya bakal ada pertanyaan lagi nih buat Mas. Gimana caranya kita bisa ngetes hal itu gitu? Nah, kalau menurut saya yang paling utama itu adalah ini data. Nah, kayak tadi kan kita udah punya Mas udah punya ini ya, uh, pengen produk kita tuh bisa berkomunikasi dengan baik dengan user-user kita gitu. Tapi balik lagi, caranya tuh seperti apa? Komunikasi yang baik itu seperti apa sih? Nah, hal-hal kayak gitu tuh biasanya kita tahu melalui data ya. Kayak soalnya data ini benar-benar akan jadi fondasi desain kita gitu. Tapi data yang seperti apa sih sebenarnya yang kita butuhin? Data itu kan soalnya terms yang agak general ya. Uh, nah, kali ini saya mau bahas nih, sebenarnya data apa yang biasa kita perlukan ketika kita mau membuat sebuah produk gitu. Nah, di Dana sendiri kita juga sering banget ngelakuin, bukan sering, bahkan setiap saat kita melakukan proses seperti ini ya, ketika kita mau merilis sebuah feature atau enggak mau mengimprove sebuah feature gitu. Yang pertama kita akan mulai dengan data gathering and research gitu. Nah, kita ada beberapa metode ya ketika kita melakukan data gathering dan research. Yang pertama itu kita melakukan market research gitu. Nah, market research ini lebih bertujuan untuk mengetahui sebenarnya profile dari user kita tuh, kira-kira dia orangnya seperti apa dan lain-lain. Nah, market research ini terdiri dari pertama market demographic. Nah, market demographic ini sih sebenarnya yang kita dapat itu lebih ke arah profiling dari usernya. Misalkan dia tinggal di mana, lifestyle-nya seperti apa. Soalnya kadang mungkin seorang lelaki umur 25 tahun yang tinggal di daerah perkotaan dan yang tinggal di daerah mungkin agak keluar kota gitu, itu bisa aja punya kebutuhan yang berbeda gitu, atau enggak mereka punya sifat yang berbeda gitu. Itu akan mempengaruhi desain kita juga gitu, approach-nya gimana.
Nah, yang kedua ini targeted persona. Nah, ini lebih ke arah kita memfokuskan sebenarnya yang akan pakai fitur kita tuh orang seperti apa gitu. Soalnya balik lagi, kalau kita menargetkan ke semua orang, ya setiap orang tuh punya profil yang berbeda-beda gitu. Bahkan saya dan kalian juga mungkin beda gitu. Walaupun kita sama-sama tinggal di Jakarta atau enggak, umur kita tidak jauh berbeda gitu. Kita akan berbeda. Kita harus punya set goal dulu nih. Sebenarnya target kita tuh orang seperti apa. Nah, setelah kita punya target itu, baru kita akan bisa membuat desain yang cocok dengan kebutuhan mereka. Nah, yang terakhir ini awareness. Awareness ini juga sangat penting soalnya kadang saya pernah ngalamin di mana saya mau bikin fitur untuk mungkin pedagang ya waktu itu, pedagang emperan UMKM. Nah, itu cuman apa yang saya deliver waktu itu ternyata terlalu tech savvy gitu. Jadi saya mengasumsikan kalau user saya tuh udah pada ngerti semua dengan gestur-gestur smartphone yang kompleks. Tapi ternyata pas dipakai, para pedagang ini nih bingung. Ternyata yang mereka tuh tipe orang yang harus infonya tuh harus jelas dulu tuh. Ini sebenarnya fitur apa, terus cara ngaksesnya gimana. Jadi harus straightforward banget kita nyampein informasinya. Sementara waktu itu saya bikinnya tuh saya simplify gitu, kontennya saya bikin lebih simple, actionnya saya bikin lebih simple, dan mereka bingung sebenarnya. Mereka lebih bisa menavigasikan fiturnya ketika mereka langsung dikasih tahu gitu. Oh, button ini nih untuk ini, info ini untuk itu. Nah, itu juga harus kita jadiin konsiderasi ke desain kita gitu. Seberapa aware mereka dengan teknologi yang kita bikin. Nah, yang kedua ini adalah competitor analysis. Dari namanya harusnya kita udah tahu ya kalau competitor analysis ini kita melakukan analisa produk kita dengan mungkin produk lain yang punya fitur yang mirip-mirip dengan produk kita gitu. Nah, ini juga kita melakukan 3 metode. Yang pertama itu user journey, bisa yang kita cek analisa. Nah, user journey ini lebih ke arah kita melakukan mapping end-to-end journey keseluruhan dari fitur. Kalau saya analogikan gitu, misalkan kita mau melakukan analisa ke sebuah produk fitur pesan makanan lah contohnya, pesan makanan online. Nah, di sini kita bakal menganalisa proses, pokoknya dari proses cari toko, cari menu makanan, pilih menu makanan, terus nambahin alamat, pengiriman, bayar ya gimana. Nah, itu semua akan kita mapping keseluruhan. Jadi kita bisa ngelihat sebenarnya journey-nya itu seperti apa sih. Ada berapa jumlah screen yang harus user lalui gitu untuk sampai selesai. Kita bakal menganalisa di situ. Nah, yang kedua itu UX Matrix. UX Matrix ini sebenarnya mirip dengan user journey, cuman kita bakal mengkategorikan beberapa step tertentu gitu. Kalau yang tadi kan user journey itu keseluruhan ya, semua ya, dari awal kita masuk sampai transaksi kita selesai gitu. Nah, kalau UX Matrix ini kita belah jadi 3 kategori, discover, learn, and use gitu. Nah, masing-masing ini nih soalnya punya impact yang berbeda juga gitu. Kalau misalkan kita pakai analogi pesan makanan yang tadi ya, nah, yang discover ini itu akan masuk konteks di mana gimana cara user kita cari fitur menu pilih makanan itu gitu. Dia harus klik apa dulu nih? Apakah klik icon di home atau dia harus klik cari ada search bar-nya, atau dia harus ngetik daerahnya dulu kah, atau ngetik nama restorannya dulu kah. Jadi berbagai macam elemen di mana user bisa menemukan fitur kita gitu. Nah, yang kedua ini learn. Learn ini lebih ke arah proses ya.
Soalnya kadang belum tentu gitu. Kita pertama kali pakai sebuah aplikasi, kita langsung ngerti gitu. Bisa aja kita harus coba beberapa kali, harus coba 2 kali atau 3 kali baru kita ngerti gitu ya. Nah, kita juga mengkategorikan dari si fitur kita ini nih, di bagian mana sih yang user bakal agak struggling dikit gitu, di mana mereka harus mungkin coba beberapa kali sampai mereka baru ngerti gitu. Mungkin di proses mereka harus cari restorannya dulu gitu, apakah mereka harus ngetik atau ngegeser map, mungkin seperti itu ya. Nah, yang terakhir ini use-nya ini kan tadi user udah menemukan ya, udah discover fitur kita gitu. Mereka juga udah belajar gitu fitur kita. Oh ternyata prosesnya seperti ini. Nah terus apa sih yang bikin mereka nge-trigger untuk pakai gitu, untuk use produk kita gitu? Apakah dengan stepnya yang singkat? Apakah harus kita kasih tahu info yang bikin mereka lebih merasa secure untuk pakai produk kita gitu. Kadang kan ada user yang takut pakai ya, mungkin mereka belum merasa aman gitu atau mereka nggak percaya gitu. Nah di sini kita harus bisa bikin sense of trusted dan safety untuk mereka agar mereka dengan tenang bisa pakai fitur kita gitu. Nah yang terakhir ini sorry. Sorry. Yang terakhir ini define improvement. Nah, ini lebih ke arah summary dari kedua hal yang sebelumnya ya, yang user journey dan UX metric. Dimana kita udah menganalisa nih, mungkin kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kompetitor kita gitu. Nah, di sini kita bakal nge-define sebenarnya mungkin kelebihan apa yang bisa kita implement untuk produk kita sendiri, atau enggak mungkin kekurangan yang kemungkinan bisa kita improve lagi gitu. Nah, next ini yang mungkin kalau yang tadi ya, yang kayak market research, competitor analysis, itu kan lebih ke arah melakukan data gathering melalui platform ya. Kalau market research kan biasanya mereka nge-gather data secara makro gitu ya. Kalau kompetitor analisis kan kita ngebandinginnya dengan kompetitor kita gitu. Nah, kalau yang survei dan in-depth interview ini kita ngelakuin data gathering langsung dengan user kita gitu. Jadi benar-benar kita dapat feedback real dari user kita. Nah, biasanya sih kita ngelakuin 2 metode, yaitu survei dan in-depth interview ini. Mungkin kalau teman-teman pernah dapat gitu ya link push notif survei gitu, isi survei atau mungkin sejenisnya. Nah, itu untuk nge-gather info juga sebenarnya kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang mau kita dapetin dari proses ini gitu? Yang pertama itu adalah pain points. Nah, kita sebenarnya nggak tahu yang user kita butuhin atau yang mungkin user kita kesusahan apa gitu. Nah di sini kita bakal gali sebenarnya melalui metode mungkin survei gitu ya. Kayak kalau pakai analogi yang tadi yang pesan makanan lagi, kita bakal tanya sebenarnya masalah Anda ketika pesan makanan ini apa sih yang bikin Anda kesulitan gitu? Apakah cara makainya atau cara cari restorannya atau cara bayarnya? Nah kita akan gali tuh sebenarnya yang kesulitan utama mereka tuh ada di mana sih? Tapi di sini kita juga harus hati-hati gitu ya, berhubung ini survei secara kualitatif ya, secara general gitu ke user langsung, kita harus bisa filtering juga gitu, yang mana sih sebenarnya yang betul-betul pain points, yang mana itu hanya kayak usernya itu ya cuman nice to have aja gitu, yang mungkin mereka pengen punya aja, tapi sebenarnya itu tidak mempengaruhi atau tidak memberikan mereka kesulitan gitu. Nah, setelah kita dapat pain points, kita juga dapat insight nih. Nah, biasanya kan
ketika kita survei, kita tanya dulu nih sebenarnya masalahnya apa sih. Nah, setelah udah nemu masalahnya, terus harapannya user tuh seperti apa gitu. Atau mereka punya ide nggak sih untuk mengembangkan fitur ini biar tidak memberikan mereka masalah lagi. Nah, di sini kita bakal dapat juga nih, mungkin ide-ide liar kadang ya, yang bisa kita implement dan kita bisa improve ke fitur kita. Kadang juga ada bisa jadi mungkin versi yang lebih bagusnya lagi atau fitur tambahan dari produk kita gitu. Nah, di sini nih benar-benar pokoknya kita bakal dapat insight banget dari user kita yang asli gitu. Tapi di sini juga balik lagi kita harus bisa ngefilter kira-kira mana insight yang valid, mana insight yang sebenarnya itu hanya subjektif yang mungkin fit untuk mereka mereka doang gitu, tapi belum tentu itu bakal mempengaruhi usability dari produk kita gitu. Nah, tadi kan kita udah nge-gather data ya, udah ngelakuin survei, udah ngelakuin market research, competitor analysis. Nah, ini tuh sebenarnya sesi yang serunya nih, design sprint. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah dengar atau enggak, mungkin pernah ngelakuin kali ya design sprint ini. Nah, ini tuh sebenarnya kita kayak nge-summarize dari semua data yang udah kita gather ya. Jadi biasanya nih design sprint ini ada beberapa beberapa aktivitas gitu. Biasanya dilakuin beberapa hari juga, bisa seminggu, bisa 3 hari, tergantung dari skala design sprint yang kita mau lakuin gitu. Tapi biasanya ini kita bakal ngedefine-nya berdasarkan masalah-masalah yang udah kita temuin dari hasil survei gitu. Nah, kalau teman-teman lihat tuh, itu kan banyak banget tuh, ada sticky notes, ada kertas. Nah, itu tuh biasanya ide-ide yang kita dapat setelah kita dapat pain points dari user. Nah, di sini ini juga bakal pakai 3 matrix yang tadi saya sempat bahas, yang discover, learn, sama use. Nah, di sini kita bakal masing-masing orang tuh bakal nulis idenya yang bisa nge-improve dari 3 kategori tersebut gitu. Kira-kira di discover apa yang bisa di-improve, yang di learn apa yang bisa di-improve, yang di use apa gitu. Nah, setelah kita ngelisting ide kita gitu, itu biasa akan dilanjutkan ke proses yang namanya Crazy Eight. Nah, Crazy Eight ini tuh kita hanya butuh kertas HVS gitu ya, HVS biasa A4. Itu bakal kita bikin 8 kotak gitu ya, 8 frame. Nah, setiap orang tuh masing-masing harus menggambarkan sketsa dari ide mereka yang udah mereka tulisin di sticky notes itu gitu. Nah, setelah selesai, masing-masing kita akan mempresentasikan gitu, kayak di foto gitu. Itu kan udah ada yang ceritain sketsa mereka gimana, konsepnya gimana. Nah, di sini tuh benar-benar semua orang membebaskan lah semua ide mereka, kira-kira apa yang bisa diimprove. Jadi di sini kita benar-benar anggapan nggak ada batasannya lah. Jadi benar-benar kita bikin apa sih sebenarnya yang user kita butuhin dan apa yang bisa kita improve dari produk kita. Nah, saya rasa sih media ini salah satu proses yang bikin kita lebih leluasa ketika kita melakukan ini ya, brainstorming ya, ketimbang kita hanya berfokus di satu titik aja gitu. Di sini kita bakal banyak dapat insight gitu. Oke, next. Nah, datanya udah selesai, desain idenya udah dapet, lanjutnya ke desain proses gitu. Nah, kalau di Dana, desain prosesnya sebenarnya mungkin teman-teman juga udah cukup familiar ya. Pertama kita mulai dengan wireframe atau enggak information architecture. Nah, di sini sih biasanya fungsinya wireframe ini tuh lebih ke arah kita nampilin James Franco sebagai journey-nya dulu nih sebelum kita lanjut ke UI design gitu. Soalnya kan UI design itu effortnya lumayan gede ya. Jadi sebelum kita sentuh desain, better kita finalize flow-nya dulu nih. Kadang soalnya
ada orang yang pokoknya desain UI dulu deh, UI-nya cakep, udah gitu. Tapi sebenarnya kalau kami di Dana dan saya juga lebih memperhatikan pertamanya flow-nya dulu nih. Soalnya flow ini yang akan mempengaruhi experience user ketika pakai produk kita nih. Gimana mereka akses fitur kita, terus sampai akhirnya itu nanti gimana. Jadi kita harus finalisasiin dulu sebelumnya flow-nya gimana. Uh, setelah selesai flow-nya, baru kita bisa translate ke high fidelity UI gitu, UI. Nah, untuk UI sendiri sih, kalau kita di Dana, kita udah ada design system gitu. Jadi elemen-elemennya udah tersedia. Paling si UX designer ini bertanggung jawab untuk mengorganize elemen-elemen desainnya gitu. Nah, ada beberapa hal yang saya mau highlight nih dari si high fidelity UI ini yang mungkin kadang suka terlewatkan ya ketika kita bikin UI gitu. Soalnya kadang fokusnya itu lebih ke arah di estetiknya doang, yang penting bagus gitu. Cuman ada elemen-elemen yang lain sebenarnya yang lebih penting gitu dari cuman visual estetik doang. Yang pertama itu information hierarchy gitu. Berhubung ini kita akan pakai kayak kita baca koran lah. Kalau orang kan baca koran itu biasa dari atas sampai atas ke bawah kan. Nah, kita juga mengharapkan user kita tuh bakal pakai fitur kita juga seperti itu gitu. Jadi info apa sih yang harus kita tonjolin terlebih dahulu, terus uh, elemen apa yang sebenarnya user tahu, biar semua info-info yang kita mau sampaikan tuh user lihat gitu. Kadang kan user kita suka nggak lewat atau nggak ngelihat gitu. Nah, itu yang harus kita sebagai UI designer harus kita bisa hilangkan gitu. Nah, yang kedua itu kontras. Kontras juga sama. Hal apa sih sebenarnya yang harus kita lebih tonjolkan dari hal lain gitu. Soalnya nggak mungkin juga kita memfokuskan semua desain kita ke user juga gitu. Visibility juga sama. Ini lebih ke arah apa sih yang mau kita tampilkan terlebih dahulu ke user. Dan yang terakhir ini desain konsistensi gitu. Ini juga sering banget ya terjadi, bahkan di departemen saya juga kadang ngalamin gitu. Soalnya kan misalkan kita kerja di tim ya, mungkin gaya teman saya gitu dengan gaya saya mungkin beda gitu ya. Mungkin dia bisa desain yang lebih gimana gitu, sementara yang saya mungkin lebih begitu. Nah, di sini kita harus bisa ngejaga konsistensinya gitu, berhubung yang kita kerjain adalah produk yang sama gitu. Nah, ini juga kita harus perhatiin kira-kira elemen apa sih yang harus konsisten. Contohnya mungkin warna, tombol, icon. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus kita perhatiin ketika kita bikin sebuah UI. Gitu. Nah, setelah selesai, kita juga harus bisa nge-translate desain kita ke sebuah working prototype. Soalnya kan pada akhirnya gitu, desain kita kan bukan cuma image doang kan. Desain kita ini something yang user bisa berinteraksi gitu. Nah, di sini kita bakal ngebikin nih kira-kira interaksi seperti apa sih yang bakal user kita alamin gitu. Contohnya mungkin ketika dia pencet button ini, apa yang akan terjadi? Apakah ada animasi? Apakah ada dia akan pindah ke halaman seperti apa? Nah, prototyping ini juga bakal ngebantu kita untuk mengkomunikasikan interaksinya ke developer juga gitu. Soalnya kan kadang biasanya tuh sering banget dev saya nanya gitu, ini tuh kalau klik ke sini bakal ke halaman apa sih? Terus ini kalau di pull bakal gimana gitu. Nah, biasa dengan setelah kita kasih prototype, itu bakal ngebantu banget kita untuk at least kasih lihat lah micro interaction-nya seperti apa gitu. Nah, next ini mungkin saya sering banget dengar ya, ada orang yang nanya,
UX sama UI itu apa sih bedanya, atau enggak eh, sering kepisah antara UX designer sama UI designer gitu kan. Nah, sebenarnya terms ini lumayan apa ya? Lumayan banyak gitu ya interpretasinya ya. Jadi bisa aja setiap orang punya definisi UX dan UI berbeda-beda gitu. Tapi kalau buat saya dan uh, teman-teman saya di Dana gitu, kita mendefinisikan terms UX dan UI itu lebih ke arah masing-masing dari dari output mereka gitu. Contoh kalau UX itu biasa lebih berfokus kepada journey-nya gitu, UX journey-nya dari proses awal sampai proses akhir gitu. Terus juga ada edge cases. Edge cases ini biasanya limitasi dari produk kita gitu. Misalkan uh, ada error, ada limit, ada mungkin uh, sinyal bad signal, hal-hal kayak gitu. Terus juga ada structural information hierarchy, ini yang kayak tadi saya bilang gitu ya, lebih ke arah info apa sih yang sebenarnya kita mau tampilin di desain kita gitu, hal-hal apa aja yang mau kita komunikasiin ke user. Nah, UX itu lebih berfokus ke situ ya. Sementara kalau UI, user interface ini lebih berfokus ke sebenarnya visual doang. Visual konsistensi harus sama. Kita harus bisa bikin user kita aware gitu. Oh ternyata walaupun kalau saya analogin di Dana gitu, ketika kita pakai mungkin fitur kirim uang dan fitur uh, asuransi, misalkan beli asuransi, itu tuh kalian tetap berasa pakai Dana gitu, bukan pakai aplikasi yang berbeda gitu. Jadi benar-benar masih konsisten desainnya. Terus juga look and feel-nya dan micro interaction. Nah, ini sebenarnya definisi generalnya aja ya. Tapi intinya masih lebih besar dari ini. Tapi keep in mind aja, bukan berarti UX dan UI itu dua hal yang berbeda ya. Ini tuh sebenarnya dua hal yang saling beririsan gitu. Kadang ada asumsi gitu, oh sebagai UI designer nggak butuh ngerti UX gitu, cuman butuh yang penting ngerti bikin desain yang bagus saja. Nggak gitu juga gitu. Kita harus mengerti dua-duanya gitu, soalnya ini akan berpengaruh satu sama lain. Nah, let's say kita udah selesai nih, udah bikin desainnya, udah bikin prototipenya. Terus apa yang harus kita lakuin sih? Apakah kita harus ngerilis produk kita ke market langsung atau gimana gitu. Nah, sebenarnya ini hal yang paling penting nih dari proses desain kita nih, yaitu design validation. Kita bakal ngetes desain kita ke user secara langsung. Nah, prosesnya apa sih? Yang paling sering dilakuin itu adalah ini, usability testing. Nah, usability testing itu adalah di mana kita ngedatengin user kita, real user, orang, kita kasih coba user itu aplikasi yang kita bikin, dan kita lihat reaksi mereka, apakah mereka bisa pakainya atau mereka mengalami kesulitan. Nah, di situ bisa kita gali tuh di mana sih yang sebenarnya kita bisa improve, dan mungkin kita bisa tahu juga sebenarnya apa sih yang user kita ini pengenin gitu dari aplikasi kita. Nah, untuk mulai ngelakuin usability testing juga, itu biasa diawali dengan ini nih, gathering goals dan assumption. Nah, sebelum kita ngedatengin user, itu biasanya kita cari tahu dulu nih tujuan kita ngelakuin usability testing apa gitu. Soalnya kalau nggak ada tujuan kan juga insight yang kita cari juga nggak membantu kita gitu kan. Kita cari tahu dulu nih, sebenarnya apa sih yang kita harapkan ketika kita ngedatengin user gitu. Contohnya mungkin, saya pengen cari tahu sebenarnya user saya ngerti nggak sih cara pakai fitur saya ini nih, produk saya, atau enggak, saya harap user produk saya ini bisa bikin user saya lebih ngebantu proses dagang mereka misalkan. Let's say jadi lebih praktis, jadi nggak harus catat-catat lagi. Nah, yang kayak gitu-gitu kan itu goals kan, yang pengen kita gali dan kita ngevalidasi di situ. Jadi ketika kita ngelakuin usability testing,
at least tuh udah terstruktur semua prosesnya. Jadi insight yang kita dapat dari user bakal bisa kita kembangin dan mengurangi feedback-feedback liar sih biasanya sih yang out of context. Yang kedua ini define persona dan user characteristic. Ini juga sama kayak yang tadi sebelumnya yang di data gathering ya. Jadi ketika kita ngedatengin user, itu juga kita harus udah sesuai dengan target persona kita gitu. Jadi let's say kalian mau bikin aplikasi dagang gitu, nggak mungkin kan yang kita datengin itu anak kecil gitu, anak sekolah gitu. Itu kan yang kita harus datengin itu berarti mungkin pedagang UMKM, tukang bakso, tukang beras yang nantinya bakal pakai produk kita gitu. Dan biasanya feedback kayak gitu lebih ngebantu kita dan lebih pas untuk melakukan improvement di produk kita. Nah, ini sebenarnya sama, ini bikin high fidelity prototype gitu, di mana user kita bisa pakai secara langsung. Jadi mereka udah dapat gambaran ketika mereka pakai produk kita tuh seperti apa gitu interaksinya. Nah, yang terakhir ini kualitatif quiz dan skenario. Ini sebenarnya lebih ke arah summary dari gathering goals dan assumption ya. Kan kita udah list down ya, kita pengen bikin apa sih, insight apa yang kita pengen gali gitu. Nah, itu akan diubah ke quiz atau skenario. Misalnya, kita akan bilang nih ke user kita nih, Mas, tolong dong kalau mau top up saldo seperti apa ya Mas? Nah, itu kan kita udah kasih clear objektif ya ke user kita gitu. Dan mereka ya udah, mereka akan cari tahu sendiri nih cara top up gimana ya. Ketimbang kita cuma kasih prototype, ya udah kita ngeliatin aja. Nah, user kita kan akan bingung tuh harus ngapain nih, apakah harus top up atau harus kirim uang atau gimana gitu. Nah, di sini kita bantu ngarahin user, tapi kita nggak akan ngasih tahu dia harus ngakuin apa. Kita bakal ngelihat apakah dia ngerti, apakah dia mengalami kesulitan gitu. Paling kita kasih stimulus-stimulus aja gitu. Mas, top up, tolong kirim uang. Kayak gitu-gitu aja. Nah, ini salah satu contoh usability testing ya. Kebetulan ini waktu sebelum pandemi, jadi kita masih bisa datengin user kita ke kantor gitu waktu itu. Nah, kalau kalian lihat yang di foto paling atas itu tuh yang mas-mas yang pakai kemeja coklat itu user asli kita tuh. Dan yang dia pegang itu prototype kita, jadi udah di dalam bentuk handphone ya. Jadi mereka benar-benar kayak pakai aplikasinya langsung, walaupun itu belum dibikin. Nah, di sini kita bisa lihat sebenarnya ekspresi mereka tuh seperti apa gitu. Soalnya kadang kan kalau orang bingung atau orang mungkin marah gitu, itu kan hanya dari raut wajah mereka ya. Bisa aja pas kita tanya gitu, mereka jawabnya, oh bisa. Tapi sebenarnya pas mereka pakai tuh, raut wajah mereka tuh lagi bingung gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya kita harus perhatiin gitu dari user kita. Apakah sebenarnya yang bagian ini tuh user beneran ngerti apa enggak ya? Mereka beneran jelas apa enggak ya? Apakah mereka malah bingung gitu? Dan ketika mereka ingin pakai ini, sebenarnya berapa lama gitu mereka harus baca dulu. Kadang tuh ada user yang kayak sampai 1 menit di halaman yang sama gara-gara mereka bingung gitu. Cuman ada juga yang cuman beberapa detik, langsung ngerti, klik lanjut. Nah, ini tuh penting banget ketika kita mau lihat sebenarnya reaksi user itu benar nggak sih dengan desain yang kita bikin. Nah, kalau teman-teman lihat kan sebenarnya usability testing itu effortnya lumayan besar ya. Soalnya kita harus nge-list down goals-nya dulu, kita harus bikin prototype, kita harus bikin janji sama orang, belum lagi kalau ketemuan, itu kan lumayan besar. Tapi sebenarnya apa sih alasan kenapa kita harus ngeluarin effort besar untuk memvalidasi desain kita ke real user? Kenapa nggak kita rilis aja dulu gitu? Nah, yang pertama itu adalah untuk mengkonfirm asumsi atau bias kita gitu. Yang kayak tadi saya bilang,
kita tuh sebenarnya nggak tahu, bukan nggak tahu sih, kita sebenarnya nggak gitu, nggak tahu sepenuhnya apa sih yang user kita butuhkan gitu. Kita hanya bisa mengasumsikan yang user kita butuhkan itu apa gitu. Nah, bukan berarti itu salah, tapi kita harus memvalidasi sebenarnya agar asumsi kita tuh benar atau salah gitu. Kalau asumsi kita benar, berarti kita tepat bikinnya. Tapi kalau asumsi kita salah, kita harus melakukan revisi gitu yang bisa sesuai dengan kebutuhan user yang sebenarnya gitu. Nah, yang kedua ini mapping findings and insight gitu. Kita udah tahu gitu yang user harapkan sebenarnya seperti apa sih. User ingin A B C D E F G. Nah, kita nggak harus ngerealisasiin semuanya itu, tapi kita harus bisa mengkategori nih sebenarnya mana sih yang masuk ke needs, mana yang masuk ke wants. Jadi kadang ada yang ada user yang apa ya, sebenarnya yang mungkin yang mereka butuhkan hanya dua hal gitu, satu dua hal gitu. Tapi yang mereka inginkan tuh ada 10 hal gitu. Dan kita nggak mungkin kan bakal nge-implement semuanya gitu. Mungkin ada limitasi, ada saling bentrok. Jadi itu kita harus bisa ngekategorin sebenarnya mana sih hal apa yang beneran user kita butuhin gitu. Hal apa tuh yang sebenarnya cuma nice to have aja sebenarnya, yang ya udah kalau ada bagus, kalau nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Nah di sini kita harus bisa mapping sebenarnya. Nah nextnya ini action point. Kita udah nemuin pain points, kita udah nemuin insight. Terus nextnya apa gitu? Ini yang biasanya dilakuin biasanya sih kita ngelakuin ini review rame-rame ya, dengan ada researcher, ada copywriter, ada designer juga di sini, dan ada product owner-nya juga. Di sini kita bakal tentuin nih, oh kita udah nemuin pain points A B C D E F. Terus apa sih yang harus kita lakuin? Apakah kita harus merevisi semua? Apakah kita harus approach yang paling major dulu? Nah di sini kan kita harus memprioritaskan sebenarnya feedback apa tuh yang harus kita terima, atau enggak feedback apa yang bakal jadi improvement di next versionnya aja gitu. Soalnya kan kadang terpepet waktu juga ya, ada timeline, ada resource, itu nggak mungkin kita bakal bikin semuanya gitu. Kita harus bisa memprioritaskan. Oke, ini sih lebih mau sharing design tools yang kita pakai di Dana aja sih sebenarnya. Tapi sebenarnya design tools itu banyak banget opsinya sekarang. Jadi teman-teman bisa coba berbagai macam. Nah, ini sih mostly yang kita pakai di Dana. Pertama itu Jira. Jira itu lebih ke arah task management. Jadi kita bisa nge-track setiap orang lagi ngerjain apa sih sebenarnya. Terus Abstract ini sebagai design repository, versioning. Terus juga kita ada Sketch. Nah, mostly kita pakai Sketch. Tapi perlahan ini kita udah mulai transisi ke Figma. Jadi kemungkinan besar kita bakal full Figma di next-nya ini. Nah, untuk desain delivery biasanya kita pakai Zeppelin. Untuk dev biasanya, di mana mereka bisa ngelihat, mereka bisa inspect langsung desain spek yang kita udah bikin gimana. Tapi ini juga kayaknya sebenarnya fiturnya udah ada di Figma semua, kemungkinan kita udah nggak pakai juga. Terus InVision. Nah, InVision ini lebih ke arah buat prototyping sih. Jadi kebetulan mereka punya feature prototyping yang lumayan lengkap dan lumayan interaktif gitu. Jadi for now kita pakainya InVision. Oh, dan di InVision juga ada InVision Studio. Itu biasanya kita ngelakuin design sprint, berhubung pandemi kita masih WFH ya, kita ngelakuin design sprint juga kadang pakai InVision Studio gitu. Terus yang terakhir ini Maze Design. Nah, Maze Design ini lumayan praktis nih untuk usability testing, soalnya di sini kita bisa inspect user based on, let's say, heat map mereka. Jadi sebenarnya elemen apa sih yang banyak mereka pencet. Nah, di situ kita bisa track tuh mereka pencet apa aja, mereka butuh waktu berapa lama untuk pencet elemen tertentu. Nah, di sini tuh kita bisa nge-breakdown
gestur-gestur mereka juga di maze design ini. Oke. Nah, let's say kita udah ngelakuin usability testing, kita udah nge-develop produk kita gitu, lalu udah dirilis ke publik gitu, ke pasar. Terus apa yang kita lakuin? Apakah udah selesai gitu? Kita bisa istirahat? Enggak, jawabannya tidak. Dan next itu yang kita lakuin adalah kita mengevaluasi gitu, evaluasi produk kita gitu, performance-nya di pasar gimana. Soalnya walaupun kita udah melakukan research, udah melakukan usability testing, itu hanya mencakup sekian persen dari user kita aja gitu. Mungkin hanya 10 atau 20 orang. Ya mungkin kalau survei lebih bisa 100-an, tapi itu kan melalui teks doang ya, enggak secara langsung gitu. Nah, ketika kita rilis ini ke publik, itu kan semua orang bakal pakai secara di kehidupan mereka sehari-hari gitu. Nah, di situ kita bakal dapat the real insight sebenarnya, di mana kita harus melakukan evaluasi. Nah, saya ada sedikit analogi sih sebenarnya yang saya suka nih. Nah, kalau teman-teman lihat tuh, mungkin yang kita tahu tuh hanya lingkaran oranye itu aja tuh, yang nggak tahu gede sebenarnya. Itu mungkin hal yang kita tahu. Tapi sebenarnya yang kita tahu tuh lebih besar lagi tuh. Bisa aja hal-hal yang mungkin kita nggak kepikiran atau kita kelewatan gitu. Nah, itu adanya di luar dari hal yang kita tahu. Tapi ada lagi yang lebih besar, hal yang kita nggak tahu kalau kita nggak tahu. Mungkin saya nggak tahu kalau saya tuh nggak ngerti maunya user kayak gimana gitu. Saya ngiranya tuh, saya tahu aja gitu. Nah, di sini nih kita harus selalu selalu bisa lebih kritis gitu dalam ngelihat semua produk kita gitu ketika kita bikin ya. Nah, ini lebih ke arah kayak diagram keseluruhan lah dari proses yang tadi udah saya jelasin ya sebelumnya. Kalau saya bilang nih, untuk desain proses nih sebenarnya nggak ada finish line. Jadi biasa kan orang mikirnya start to finish. Tapi kalau desain proses di Dana ini lebih ke arah endless marathon gitu. Jadi nggak ada selesainya sebenarnya. Kita bakal ngelakuin proses yang sama terus gitu. Soalnya kadang ini bakal berpengaruh ke ini user kita juga gitu ya. Kalau teman-teman rasain gitu kan juga tahun ke tahun kan selalu beda ya kebutuhan kita ya. Contoh mungkin kalau 2 tahun lalu gitu, kebutuhan kita yang mungkin yang paling kita pikirin, let's say mungkin ke luar negeri gitu, jalan-jalan atau apa gitu. Tapi ternyata 2 tahun berikutnya ada pandemi di mana kebutuhan kita berbeda lagi gitu. Nah di sini itulah kenapa kita penting harus bikin dia sebuah siklus yang berkelanjutan terus itu. Kalau dilihat kan diawali dengan research, terus ke design phase, lalu kita ngelakuin validation, usability testing, setelah selesai, itu baru masuk ke implementation phase, dan release. Nah setelah release pun, itu kita bakal ngelakuin data analytics lagi, apakah feature kita itu perform bagus atau perform buruk gitu. Lalu misalkan dia perform bagus, ya udah, bukan berarti kita juga bisa stop gitu. Kita harus bisa ngegali lagi nih, apa sih yang potensi apa yang bisa kita kembangin, inovasi apa gitu. Apakah kita harus nambah feature lagi gitu agar lebih lengkap lagi produk kita, ataukah kita harus mengimprove mungkin dari sisi interaksinya, dari sisi bisnisnya. Nah, kayak gitu-gitu terus jalan biasanya, nggak ada berhentinya. Soalnya saya pernah dengar gitu kebetulan dari salah satu head of product Dana juga gitu. So, ada yang sempat nanya gitu, gimana sih caranya kita ngebunuh atau bikin produk kita mati gitu. Yang head of product di Dana ini jawabnya sederhana banget. Jadi kayak ya udah, kalau nggak mau, kalau lo pengen ngebunuh produk lo, ya biarin aja, nggak usah ngapa-ngapain gitu. Dibiarin aja. Lama-lama juga bakal mati sendiri.
Dan setelah kita pikirin juga pasti kayak gitu ya. Ketika kita nggak berinovasi gitu, kompetitor kita tuh bakal inovasi terus gitu. Jadi mereka akan ngeluarin fitur baru terus. Dan lama-lama tuh user kita bakal pindah ke kompetitor kita gitu. Kalau contohnya mungkin yang paling kelihatan kayak dulu tuh BlackBerry ya. Dulu kan semua orang tuh pakai BlackBerry. BlackBerry pokoknya jadi market leader lah untuk smartphone di Indonesia dan di dunia. Tapi mereka nggak melakukan inovasi apa-apa gitu aja. Dan akhirnya um, Apple masuk, Android mereka bikin produk yang baru yang orang lain belum pernah coba. Akhirnya orang mulai pindah-pindahan tuh. Si BlackBerry itu tetap gitu-gitu aja gitu. Nah, Samsung dulu kan juga gitu, tapi Samsung ikut inovasi, ikut berinovasi ngikutin Apple waktu itu. Dan sampai sekarang akhirnya mereka masih bisa survive gitu. Dan mereka juga jadi salah satu market leader juga. Nah, kalau kita lihat dari situ, kita udah tahu tuh sebenarnya siklus produk itu seperti apa gitu. Dimana kita harus terus berinovasi dan kita harus selalu aware dengan kondisi di market pada saat itu gitu. Jadi ketika kita bekerja sebagai UX designer, kita tuh nggak bakal pernah berhenti sebenarnya. Kita akan selalu ngelakuin yang namanya siklus seperti ini. The work never stop. Ini yang tadi. Jadi kita tetap harus ngikutin dan ngevaluasi performance dari produk kita gitu di market. Soalnya bisa jadi mungkin 2 tahun ke depan gitu ya, apa yang dibutuhin orang-orang tuh biar beda gitu. Contohnya mungkin kalau saya lihat kayak sekarang yang lagi booming itu kan, contohnya itu kayak di produk-produk investment ya. Nah, itu kan ada potensi gitu ya, potensi bisnis atau potensi produk yang bisa kita masuk gitu. Bisa jadi tahun depan itu mungkin industri lain yang bakal berubah. Nah, kita harus aware dengan hal-hal seperti itu. Nah, ini mungkin case study yang saya mau share nih tentang Dana sendiri nih. Ini lebih ke arah hal yang emang udah kita alamin dari dulu sampai sekarang. Jadi saya mau share sedikit. Nah, ini Dana Lucian, yaitu evolusi Dana dari dulu sampai sekarang. Nah, mungkin saya nggak tahu nih teman-teman ngikut tahu Dana tuh dari tahun berapa gitu ya, atau enggak dari kapan. Cuman pertama kali Dana hadir di Indonesia itu adalah sebagai extensionnya di BBM, aplikasi BBM di Android dulu. Di sini nih, dia ada di halaman discover-nya BBM. Nah, waktu itu tampilannya tuh cuma seperti ini gitu. Karena waktu itu kita cuma punya ability untuk bayar biller doang sebenarnya waktu itu. Dan di sini kebetulan masih banyak banget limitasinya ya. Ini kalau nggak salah tahun 2017-an gitu ya, 17-an. Nah, kalau teman-teman ingat waktu 2017 kan masih dikit juga ya digital wallet yang ada di Indonesia. Waktu itu juga masih sedikit banget gitu, dan use case-nya juga masih belum banyak gitu. Jadi kita hanya nampilin essentials-nya aja di sini. Nah, setelah itu kita melakukan revamp gitu. Kebetulan kita dapat use case lebih banyak. Kita udah bisa bayar di Bukalapak, udah bisa beli voucher, udah bisa dapat promo. Nah, kita evolusi lah, nambahin fitur-fitur yang baru gitu. Dan kebetulan waktu itu ini masih di BBM juga nih. Di kasirnya pun kita ganti, soalnya kita udah support kartu bank. Nah, saya nggak tahu nih teman-teman udah pernah lihat atau enggak yang ini. Ini tuh ketika Dana bikin aplikasi sendiri, udah nggak di BBM lagi. Jadi waktu itu kita udah rilis independent app dan tampilan pertamanya itu seperti ini. Jadi benar-benar pas pertama kali kalian buka, yang kalian lihat adalah halaman QR ini. Nah, ini ada kisah menarik sebenarnya dengan desain ini. Waktu itu kan tujuan kita bikin ini sebenarnya untuk mempermudah proses pembayaran offline ya waktu itu. Jadi case-nya ketika kalian mau beli sesuatu gitu, kalian tinggal buka Dana,
tinggal scan QR-nya, selesai. Nah, pokoknya kita ingin bikin ini secepat mungkin. Tapi ternyata waktu itu, ini kalau nggak salah waktu awal-awal 2018, waktu itu tuh scanner itu tuh masih jarang banget ada di toko-toko offline gitu. Dan orang tuh masih belum terbiasa yang namanya pakai bayar pakai e-wallet gitu. Dan pas kita ngelakuin usability testing, semua orang tuh nggak ngerti harus ngapain. Ketika kita kasih desain ini, mereka bingung. Ini apa ya? Apa yang harus saya lakuin di sini? Nah, di situ tuh ternyata kita baru nampak, apa yang kita eh, apa yang kita harapkan tuh nggak pas sebenarnya dengan situasi sekarang gitu, di mana orang-orang tuh masih belum pada terbiasa pakai e-wallet dan digital payment. Akhirnya kita ngeganti lagi dah jadi kayak gini. Jadi yang pertama dilihat tuh tetap service, tapi ketika dia pencet pay baru keluar si QR-nya gitu. Nah, ini iterasi yang berikutnya gitu. Ini Dana 1.0. Nah, ini nih yang mungkin desain paling lama kali ya, kebetulan. Dimana di sini use case kita udah mulai banyak nih. Udah ada biller, udah ada kirim uang, udah ada banyak service, ada game juga. Nah, tapi di sini kita punya approach lain nih. Kalau teman-teman pernah dengar kan sebenarnya motonya Dana itu ganti dompet ya. Which is kita sebenarnya mau ngeganti. Jadi orang tuh nggak harus bawa dompet tebal-tebal gitu kemana-mana. Nah, sebenarnya yang ada di dompet itu apa sih? Yang paling penting kan sebenarnya kartu bank ya, kartu kredit, kartu debit semuanya. Nah, di sini kita mau mengganti fitur fungsi itu gitu. Makanya kita ada Dana Wallet di mana user bisa nyimpen kartu bank mereka di sini. Jadi, let's say teman-teman nggak punya saldo atau apa, tapi mau bayar bisa aja pakai kartu kredit kalian atau kartu debit kalian gitu. Nah, ini juga baru banget nih, ini masih anget banget desainnya. Ini adalah desain Dana 2.0, ini yang terbaru. Mungkin kalau dilihat secara apa singkat gitu kayak, nggak terlalu berbeda ya dengan yang sebelumnya. Nah, di sini saya sengaja nggak nampilin screen apa-apa lagi. Kalau teman-teman mau explore, teman-teman bisa langsung aja. Jadi teman-teman bisa langsung ngerasain sebenarnya itu yang beda di mananya sih sekarang, di interaksi mananya gitu. Dan proses dari the 1.0 ke 2.0 sendiri pun banyak banget gitu, trial and error-nya, testingnya, segala macamnya. Dan itu proses yang biasanya nggak kelihatan gitu ya sama user. Nah, di sini saya mau kasih lihat aja sebenarnya proses produk itu tuh nggak cuma sekali dua kali doang, tapi terus-terusan gitu. Dan kita nggak akan ngerilis produk yang sempurna sebenarnya. Pasti ada aja yang nggak pas. Nah, tapi ketika kita nemuin hal-hal kayak gitu, kita harus bisa ngelakuin improvement yang bikin produk kita itu lebih baik lagi gitu. Jadi produk kita akan terus berevolusi gitu. Bisa aja mungkin 2 tahun lagi tuh apa yang teman-teman lihat tuh bukan ini gitu. Bisa aja desain yang berbeda. Saya anjurkan teman-teman coba cek-cek aja kalau emang mau gali-gali apa sih yang beda sebenarnya dari ini. Nah, konklusinya kan tadi kita udah bahas panjang lebar. Mungkin konklusinya aja. Saya ada 3 hal yang mau saya highlight gitu. Yang pertama itu kita harus bisa kritis dan kita harus bisa mempertanyakan asumsi-asumsi yang kita punya atau mungkin yang orang lain punya gitu. Dan kita harus bisa ngebuktiinnya juga pakai data yang valid gitu ya. Jangan sampai itu cuman feeling doang atau menurut saya doang, tapi nggak ada data yang objektif yang bisa kita tes asumsi itu gitu. Terus yang kedua itu kita juga harus punya clear roadmap dan realistic goal gitu. Sebenarnya goal apa sih yang kita mau achieve dari produk kita? Jangan sampai kita nge-set goal yang terlalu tinggi sementara kondisi kita waktu itu tidak memungkinkan untuk kita achieve goal tersebut gitu. Kita harus bisa menyesuaikan juga dengan kondisi market dan kondisi kita sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu bikin produk yang sempurna, tapi kita bisa bikin produk yang sesuai pada situasi saat itu gitu. Dan kita akan improve terus aja ke depannya.
Terus yang terakhir, jangan berhenti berinovasi. Terus juga kita harus bisa mengerti gitu, atau bisa mengenali sebenarnya apa sih yang user kita butuhkan dan apa yang mereka harapkan dari fitur kita gitu. Setelah kita tahu ini, udah kita bakal bisa berinovasi dengan produk kita saat ini gitu. Sepertinya udah selesai. Nah, ini cuma sedikit foto dari tim UID-nya Dana nih. Ini kebetulan sebelum pandemi juga. Jadi emang terdiri dari UX designer, design ops, UX assistant, dan copywriter. Oke, itu aja sih sebenarnya yang saya mau share. Terima kasih banyak. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Masih ada waktu. Menarik banget tuh, gimana tentang UX-nya. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya dan kepo-kepo nih tentang UX tadi ya, yang lebih fokusnya tadi memang ke UX research-nya ya, Kak? Ya. Nah, gimana nih? Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand biar bisa langsung ngobrol aja, atau bisa juga di chat di kolom komentar ya. Boleh. Saya izin tanya. Oke, Ya, boleh. Silakan Abdul Aziz. Tadi kan menentukan produk itu bisa mungkin untuk semua orang ya. Nah, bagaimana sih cara Dana itu untuk membantu orang yang kekurangan gitu, untuk memakai aplikasi Dana misalnya gitu. Itu aja sih yang pengen saya tanyakan. Oke. Itu sih berarti kan lebih ke arah kita nargetin personanya ya. Nah, kalau saya sih biasanya balik lagi, kita harus tahu dulu sebenarnya target utama kita tuh seperti apa gitu ya di proses ini nih, targeted persona. Soalnya balik lagi, nggak semua orang tuh bakal pakai aplikasi kita juga gitu, kecuali emang diharuskan gitu ya. Tapi kan ya, in reality gitu, walau nggak di Indonesia ada 200 sekian juta orang gitu, nggak semuanya bakal pakai aplikasi kita gitu. Kita harus bisa targetin tipe persona yang seperti apa gitu yang bakal pakai aplikasi kita gitu. Contoh misalkan kamu mau bikin aplikasi yang mensupport UMKM gitu. Let's say bisa beli atau bisa antar barang dagangan. Nah, berarti kan kalau itu udah cukup clear ya targetnya siapa. Oh, targetnya mungkin pedagang gitu. Pedagang UMKM gitu. Nah, kita harus define lagi tuh tipe pedagangnya seperti apa gitu. Apakah pedagang yang cuma jualan food and beverage doang, ataukah ini juga mencangkup pedagang yang jualan jasa gitu, misalkan jasa rajut, jasa bikin baju gitu. Terus kita define juga umurnya seperti apa. Soalnya bisa, kalau zaman sekarang kan pengusaha millennials itu punya punya behavior yang agak berbeda ya. Mereka mungkin bakal lebih mayoritas berdagang secara online melalui e-commerce. Tapi kalau misalkan kita targetin pedagang tradisional kan, itu kan tipe-tipe orang yang masih punya toko, punya lapak. Nah, di situ kan banyak banget ya variabel-variabel yang mempengaruhi desain kita. Nah, di situ dimana kita harus bisa punya clear target nih, tipe orang yang seperti apa dulu nih yang mau kita yang bakal pakai fitur kita gitu. Ketika kamu punya fix persona gitu, nah di situ baru udah kita bisa bikin produk yang pas buat dia. Tapi bisa juga gitu ya, nggak menutup kemungkinan orang lain yang di luar persona itu bisa juga pakai produk kita gitu. Jadi bukan berarti kita hanya inklusif ke ke golongan tertentu aja, tapi kita juga at least membuka kemungkinan untuk orang lain pakai produk kita gitu. Itu lebih ke arah di risetnya sih sebenarnya untuk hal kayak gitu ya, di bagian ini target persona dan si pain points dan insight ini nih. Itu biasanya digali terus, Mas, kira-kira behavior-nya tuh sebenarnya seperti apa ya. Soalnya kadang walaupun walaupun personanya berbeda ya, kadang tuh pain points-nya sama gitu. Let's say misalkan kita bikin aplikasi beli pulsa gitu, bisa aja tuh
saya kesulitan lihat genomnya, mama saya kesulitan lihat genomnya, Mas mungkin kesulitan lihat genomnya. Nah, kita kan sebenarnya punya behavior yang beda, tapi sebenarnya pain point-nya sama gitu. Nah, hal-hal kayak gitu sih yang sebenarnya harus kita bisa bandingkan dan analisa sih. Apakah sudah terjawab, Mas? Iya. Oke. Terima kasih Kak atas jawabannya. Terima kasih. Sepertinya udah banyak banget juga nih yang nanya-nanya. Kita mulai dulu dari Dava Oh, iya. Rizky Maulana nih. Coba mungkin bisa on cam dan on mic ya, Dav. Dan juga jangan lupa untuk memperkenalkan diri. Halo Dav. Kak. Halo, Oke. Ya, halo. izin bertanya. Saya sudah ada di kolom chat, cuma karena minta on mic, jadi boleh saja. Dan on Oke. cam juga Dav, boleh on Oh, cam dan memperkenalkan dirinya ya. mohon maaf Kak, kalau on cam sebenarnya belum bisa Kak. Oke. Ya, nggak apa-apa. Oke. Perkenalkan, nama saya David Kemakana dari Telkom University, jurusan Sistem Informasi. Pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah, tadi dari Kak Erik disebutkan mengenai prinsip visual konsistensi ya Kak. Oh, ya. Yang ingin saya tanyakan adalah, bagaimana cara kakak dan tim kakak di dalam Dana ini mempertahankan prinsip visual konsistensi tersebut pada produk Dana ini ketika bekerja bersama gitu. Yang mana pastinya setiap orang di dalam satu tim memiliki sense of design yang berbeda masing-masing gitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih banget pertanyaannya, good question. Konsistensi ya, itu emang hal yang sulit ya terlebih untuk kita kerja tim. Tapi mungkin cara yang paling mudahnya itu adalah kita punya design library gitu atau design system. Kalau kamu pernah dengar ya. Nah, design system ini kan itu akan menjadi satu source di mana semua orang bakal pakai elemen yang sama gitu. Biasanya kita nge-kategoriinnya berdasarkan use case masing-masing elemen gitu. Contoh misalkan button gitu. Itu kan bakal sama terus ya button ya. Nggak mungkin saya pakai button yang kotak, terus kamu pakai button yang bulat di satu aplikasi yang sama gitu. Nah, biasa kita nge-define dulu tuh elemen-elemen apa aja sih yang bakal sama, terus gitu yang general gitu. Misalkan input form, border, icon, nah hal-hal itu kan bakal dipakai semua orang ya. Nah, itu yang akan dijadiin sebagai standarisasi sebenarnya. Jadi walaupun misalkan nih kita bakal bikin desain yang berbeda nih, tapi ketika kita pakai elemen yang sama, itu bakal konsisten gitu. Let's say saya pakai button, ada 2 button gitu, kamu pakai 1 button, tapi ketika buttonnya itu sama, itu kan masih akan konsisten ya. Jadi kalau saran saya sih, ketika kamu ingin mencoba mempertahankan desain konsistensi, hal yang paling penting itu adalah ngebikin sebuah design library gitu, di mana isinya itu komponen-komponen yang general dan yang orang lain pakai. Tapi misalkan kamu mau introduce new elemen gitu ya, let's say, mau edit dikit gitu si buttonnya ini nih, mau ditambahin icon. Nah itu bisa aja. Berarti itu akan menambah variasi dari design library itu. Itu sih cara kita di Dana untuk keep design konsistensi. Semua desain tuh selalu terhubung sama design library yang kita punya sebenarnya sekarang. Gitu. Sudah terjawab kah? Bagaimana tadi Dava? Mungkin bisa ada pertanyaan lanjutan ya Kak? Boleh Kak? Boleh. Boleh, Oh. silakan. Oke, tadi disebutkan desain library atau desain sistem gitu ya Kak. Berarti kalau kita ingin memulai membangun sebuah desain produk tertentu dengan satu tim, kita alangkah baiknya untuk menyusun terlebih dahulu desain sistem atau desain library tersebut ya Kak ya? Tergantung sih ya, tergantung dari waktu kamu juga ya, timeline project kamu gitu. Soalnya kalau kita bikin desain sistem, kalau kamu emang punya waktu lebih banyak gitu, ya kita prepare desain sistem terlebih dahulu ya, itu bakal lebih mempermudah di waktu setelahnya gitu. Jadi ketika kamu mau kerja, kamu tinggal pakai komponen yang udah ada di desain library aja.
Tapi kadang kan belum bisa aja kamu punya timeline yang sedikit gitu. Soalnya bikin design library itu lumayan lama ya, time consuming banget dan effortnya lumayan besar gitu. Bisa jadi kamu lebih baik pakai effort itu tuh buat bikin UX solution yang sebenarnya ketimbang bikin desain sistemnya doang gitu. Nah, ketika kita ada di posisi kayak gitu, dulu sih saya di Dana waktu itu paralel ya kebetulan. Jadi kita kerja juga, kita kerjain project juga, tapi kita pelan-pelan bikin desain sistem juga. Nah, ketika kita paralel seperti itu, biasanya kita define dulu nih komponen apa sih yang paling sering dipakai. Contohnya itu kayak tadi button, form, text box, kayak gitu-gitu. Nah, komponen-komponen itu yang pertama kali dibikin, setelah itu ya udah berjalan lah paralel dengan ketika ngedesain. Misalkan kamu, saya mau ngelisting ilustrasi juga dong, ya udah barengan aja gitu. Ngikutin dengan kondisi kamu aja pada saat itu, apakah emang harus bikin desain sistem barengan atau enggak, punya waktu lebih banyak bikin, ya udah bikin desain sistem dulu aja baru bikin projectnya gitu. Case by case sih kalau itu. Apa sudah menjawab? Baik, terima kasih banyak Kak Eri. Oke, makasih. Thank you banget Dapak. Kita lanjut dulu nih yang dari tadi udah resen nih. Mungkin bisa ke Arif Merzuk, silahkan. Jangan lupa untuk memperkenalkan diri ya. Oh ya Kak, Ya, halo. Kak Erik Chandra nih yang udah jelasin. Oh sebentar. Erik Chandra kan udah jelasin panjang-panjang nih Kak. Nah, saya ingin tahu nih Kak, bagaimana sih perihal. Oh ya, perkenalkan diri dulu, nama saya Arif Madrik Sabani, saya dari mahasiswa S2 Telkom University. Ya, halo. Saya ingin bertanya nih, perihal bagaimana sih tim UI UX Dana yang mempertahankan nih saingan dompet digital lainnya agar bisa menarik perhatian masyarakat, dan bagaimana cara untuk belajar nih, kayak saya nih, pemula ingin mencoba UI UX bagi orang yang non designer gitu Kak. Oke. Paham kan Kak maksud saya? Ya. Mantap. Asik Kak ya. Yang tegang Kak, santuy. Oke. Kalau kompetitor sih ya, biasanya kita lihat dulu nih balik lagi ke market kita, sebenarnya trennya lagi apa sih sebenarnya yang lagi dicari gitu, yang paling besar apa gitu. Misalkan ya, dulu kan waktu itu kita mau ngurangin transaksi pakai uang kertas ya. Nah, ya udah kita ngeliat di situ ada potensi untuk go digital gitu. Dan waktu itu juga penetrasinya masih dikit ya dari kompetitor lain juga. Nah, di situ ya udah kita masuk aja gitu. Jadi yang kita perhatiin lebih ke arah lebih ke arah kira-kira apa sih masalah yang nggak kelihatan gitu. Waktu dulu kan uang digital susah banget kan nyari kembalian, kalau nggak ada uang, kalau duitnya kurang harus ke ATM dulu kayak gitu. Nah itu sebenarnya problem kan, yang dimana kita bisa cari solusinya gitu. Opportunity-nya tuh ada di situ. Itu yang sebenarnya harus kita lihat dulu gitu. Kalau kita cuma ngelihat kompetitor doang gitu ya, nah itu kan sebenarnya kayak udah kita cuma ngelihat satu orang doang gitu. Nah di sini kita harus bisa aware dengan hal-hal yang nggak kelihatan. Contoh ketika pandemi ya, apa sih sebenarnya yang jadi masalah? Mungkin beli makanan, belanja gitu. Oh ya udah kita bisa ngelakuin improvement di situ tuh, di pengirimannya kah, atau di cashless transaction-nya kah, mungkin kirim-kirim uang berhubung kita nggak ketemu orang. Nah yang kayak gitu kan sebenarnya opportunity yang kita bisa masuk gitu ya. Di situ kita harus lebih aware sih dengan kondisi pasarnya dulu gitu. Jadi kita jangan terlalu berfokus di produknya dulu, tapi kita lihat dulu nih pasarnya nih yang bakal kita masuk nih. Ketika kita ngerti dan kita bikin produk, nah produk itu baru akan bisa fit dari kebutuhan pasar itu. Jadi jangan terbalik nih, jangan kita bikin produk dulu baru kita paksain ke pasar. Itu bakal sulit. Terus yang kedua tadi kalau misalkan baru mau coba masuk UX ya. Nah, kebetulan saya juga dasarnya tuh bukan UX ya waktu itu. Saya tuh desain grafik waktu itu. Soalnya di Cafe New Media gitu. Dan
waktu saya awal-awal lulus juga itu UI UX tuh masih kayak hal yang jarang banget di pasaran gitu. Kayak mau belajar juga susah waktu itu. Waktu itu cuman dari teman-teman kantor doang waktu itu. Eh, Pesan saya sih kalau UI, kalau emang tertarik, justru sekarang udah lebih enak gitu ya. Banyak banget media-media di mana kamu bisa belajar kayak online class, ada juga tutorial YouTube, seminar-seminar banyak gitu ya. Itu bisa banget ngebantu kamu lebih ke expose ke dunia UI UX gitu. Atau enggak masuk ke komunitas sharing-sharing gitu, itu gampang banget. Tapi kalau emang kamu pengen langsung ngerasain gitu ya, kalau itu kan lebih ke arah teori-teori biasanya ya. Kayak kita cuma dengar. Tapi kalau kamu emang mau langsung terjun gitu, saya sering banget nganjurin kamu coba analisa aplikasi yang sering kamu pakai. Misalkan kamu sering pakai Dana gitu. Ya udah, kamu analisa aja. Sebenarnya Dana nih yang sekarang yang bisa diimprove apa yang bisa saya improve? Apakah let's say Dana sekarang nggak ada bayar pakai apa ya, pakai ini misalkan pakai kripto misalkan. Ya udah mau bikin Dana bayar pakai kripto Nah, itu kan berarti kamu udah mulai engage ke real case ya, bukan case imajinasi lagi gitu. Kamu udah benar-benar menganalisa produknya secara langsung, potensinya secara langsung. Nah, saya rasa itu bisa jadi case study yang berguna banget buat kamu, bisa juga nama portofolio kamu, kayak gitu sih. Jadi at least yang kamu ngelakuin case study dari produk-produk yang emang udah ada aja, yang menurut kamu bisa di-improve. Itu aja sih pesan saya. Sudah terjawab kah? Enggak Kak, oh gitu ya Kak, paham sih Kak. Mungkin sedikit nih Kak, gimana sih nih formula dari Dana untuk bisa masuk ke desa-desa gitu, supaya kan tadi kan kayak misalkan Dana kan kayak menurut saya butuh jangkauan internet kayak gitu-gitu. Nah itu adakah formula-formula yang bisa digedor untuk membangkitkan melek melek digital lah untuk orang pedalaman-pedalaman gitu Kak? Ada gak Kak formula dari Dana gitu? Kayak seperti UI UX-nya gitu kan orang bisa ngelihat oh ini lebih menarik loh kan gitu kan kita cari ya. Seperti orang-orang tua di desa-desa. Ya. Nah, menarik. Itu kebetulan mungkin saya twist dikit aja. Kebetulan itu salah satu program pemerintah saat ini, yaitu digitalisasi UMKM lebih tepat di daerah-daerah pedesaan. Mungkin kalau teman-teman lihat ada yang di waktu itu ada yang di Natuna, ada yang di Labuan Bajo gitu. Mereka kebetulan pemerintah kan saat ini gembar-gemboran ya untuk memajukan UMKM kita gitu. Nah, untuk prosesnya sendiri sih sebenarnya nggak sesimpel dari kita doang gitu ya. Soalnya kalau ngomongin infrastruktur kan kita sebagai Dana punya batasan juga ya untuk infrastruktur gitu. Tapi kalau dari sisi kita, paling kita bisa berfokus ke usability-nya aja gitu dari produk kita gitu. Misalkan kita tuh mensupport UMKM misalkan dengan payment pakai QR gitu. Nah itu kan sebenarnya udah membantu kan dari mungkin UMKM di contoh di Natuna gitu mereka dagangnya udah bisa pakai QR. Nah itu kan udah membantu apalagi orang-orang di luar Jawa lebih tepatnya itu masih banyak banget orang yang nggak punya akun rekening bank. Jadi mereka kalau mau ngirim uang tuh harus naik mobil ke desa sebelah, ngirim uang ke tetangganya. Nah, ketika kita punya fitur kirim uang secara langsung, itu kan berarti akan membantu mereka mengurangi effort mereka gitu. Nah, sebenarnya hal-hal kayak gitu sih yang bisa kita lakuin untuk membantu kebutuhan mereka sehari-hari aja sebenarnya. Kalau dari sisi kita, pokoknya fokusnya di use case-nya aja gitu. Apa sih yang bisa kita improve dari kegiatan mereka. Kalau infrastruktur sih ya, kita harus bekerja sama dengan pemerintah juga biasanya untuk itu. Oke, sudah terjawab kah? Buka baik. Oke, thank you. Mungkin satu pertanyaan terakhir lagi ya, Kak Erik, karena ya boleh. Udah nih, udah nggak kerasa. Mungkin pertanyaannya dari Stanley Marco, bisa on cam dan on mic Stanley.
Iya baik. Oke, silakan memperkenalkan dirinya ya. Perkenalkan nama saya Stanley Marco Effendi. Saya ada dari Telkom University. Saya ingin bertanya, untuk di Dana sendiri kan kita tahu kan startup dompet digital ya. Nah, dalam di Dana itu bagaimana tahapan dalam pengerjaan redesign UI jika sudah ada desain UI yang sebelum-sebelumnya. Nah, menurut kakak sendiri itu mungkin berlaku juga di startup-startup lainnya. Menurut kakak itu kita meredesain bagian yang sekiranya perlu diredesain atau secara keseluruhannya? Bagaimana tahapannya? Oke, thank you. Good question. Untuk menjawabnya, hal yang pertama kali harus ditanyakan itu lebih ke arah kenapa kita harus ngeredesain desain kita. Dikarenakan apa gitu kan. Pasti ada alasan yang valid untuk kenapa kita ngeredesain. Nah, untuk ngedapetin alasan itu, reasoning itu, biasa kita melakukan di sini. Di research and data analytic. Kita harus tahu dulu core problemnya apa. Let's say, oh ternyata desain yang sekarang itu terlalu ribet, terlalu kompleks gitu, sehingga orang nggak ngerti pakainya gimana. So, itu kan major impact banget ya, major problem banget ya, yang harus kita cari solusinya gitu. Nah, untuk mulainya itu biasanya bakal berat di proses research-nya dulu sih. Kayak kita terlebih untuk redesign ya, redesign itu kan soalnya impact-nya bakal gede ke development juga. Nah, itu kita ngelakuin ini, design sprint. Soalnya kita harus benar-benar ngegali dulu nih core problemnya apa nih. Apakah cara pakainya sulit atau cuman gara-gara komunikasi doang nih yang salah. Soalnya kadang bisa jadi tuh sebenarnya UX solutionnya nggak kenapa-napa gitu, UI-nya nggak kenapa-napa. Cuman cara komunikasinya yang salah. Either itu bahasanya terlalu kompleks yang orang nggak ngerti, atau nggak itu karena terms-terms yang terlalu teknikal. Itu kita harus bisa analisa dulu tuh core problemnya apa gitu. Setelah kita nemu, baru kita ngelakuin si design sprint ini gitu. Kita gali itu kira-kira desain yang mudah seperti apa gitu ya. Contoh kayak yang tadi yang di Danavision, yang ini. Ini kan berarti kita ngelakuin redesign gede-gedean ya. Dan ternyata core problemnya itu yang kita bisa bilang, oh waktu itu belum banyak scanner QR di toko-toko gitu. Dan semua orang masih belum terbiasa dengan payment via QR gitu. Itu kan problem yang besar sekali ya. Nah, berangkat dari situ baru kita ngelakuin idea brainstorming gimana cara kita tetap nampilin QR payment, tapi user juga tahu kalau kita tuh punya service yang lain gitu. Makanya kita bikinnya kayak gini.